Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah, kita hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas kembali dengan nikmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai muslim harus bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasihnya Allah, manusia pilihan, manusia yang satu-satunya yang paling mulia di hadapan Allah, dialah baginda habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, semoga kalian semua dalam kesehatan walafiat. Pertemuan kali ini untuk kelas 7, semua kelas ya. Pada pertemuan ini kalian akan mempelajari bab 2. Perhatikan bab 2. Ya, bab 2 di sini adalah perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Tentunya poin-poin ini, makna-makna ini kita pelajari dengan sebaik mungkin. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, satu, memahami makna perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Yang kedua, kita mengamalkan perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Ya, kita memahami, kemudian kita praktekkan, kita amalkan. Baik, langsung saja anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk kelas 7. Di sini ada sedikit materi ataupun pembahasan kita. Yang pertama atau yang A, perilaku jujur. Jadi anak-anak di sini sedikit Bapak menjelaskan ya. Nanti untuk tugasnya di GCL, di Google Classroom, Bapak akan memberikan arahan seperti apa. Perilaku jujur adalah sikap terpuji. Perilaku jujur merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu berperilaku jujur dan setiap langkah dalam kehidupan katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah katakan salah. Jangan dicampur adukan antara hak dan yang batil. Jadi jujur adalah benar-benar jujur, kalau salah benar-benar salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Nah, di sini ada firman Allah Al-Baqarah ayat 42. Boleh dibuka halamannya ya. Nah, di sini Allah berfirman yang artinya dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Apa di sini artinya kebatilan? Yaitu ya kecurangan ataupun keburukan, itu kebatilan. Kalau hak itu adalah benar ya, benar-benar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 42. Nah, sebagai makhluk sosial, kita perlu kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Agar kita tidak dirugikan, dizolimi dan dicurangi. Harus bersikap jujurlah dalam kehidupan kita. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik kuncinya adalah kejujuran. Saya kasih contoh penjelasan. Kalau kita tinggal di rumah orang, bekerja di rumah orang, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, ilmu pengetahuan, tentunya modal yang paling utama adalah kejujuran. Kejujuran adalah modal yang paling utama. Jujur maka akan selamat. Karena kunci ilmu, kunci merantau, kalau kata orang-orang ya, kunci merantau yang pertama adalah jujur. Kemudian di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا muttafaq alaih. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, jadi ini adalah hadis Nabi tentang perilaku jujur, yang artinya Bapak bacakan dari Abdullah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kita ke neraka. Sesungguhnya seseorang akan selalu senantiasa berdusta sehingga ia ditulis oleh Allah, sehingga dia selalu berdusta ditulis oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian dalam bahasa Arab, perilaku jujur merupakan makna dari kata as-sidqu yang berarti benar atau dapat dipercaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disebutkan bahwa perilaku jujur artinya dapat dipercaya, tidak bohong, ya, lurus hati, berkata apa adanya, tidak curang, tulus dan ikhlas. Nah, di sini ada sedikit ya penjelasan mengenai ya berikut ciri-ciri orang yang berperilaku jujur. Ya. 1, berkata sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, berkata sesuai dengan isi hati. Yang ketiga, tidak melakukan kecurangan. Yang keempat, melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Dan yang kelima, selalu dipercaya oleh orang lain. Ini adalah salah satu ciri-ciri berperilaku jujur. Ya. Kemudian di sini ada 3 macam ya perilaku jujur yang harus kita ketahui. Yang pertama, ini 3 macam perilaku jujur, 3 macam perilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Sidqul hadis. Itu yang pertama, jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Sidqul amal. Jujur dalam perbuatan. Amal itu perbuatan artinya. Yang terakhir atau yang ketiga, jujur dalam niat. Sidqul qalbi, niatnya ya, hati, qalbi, hati. Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua adalah amanah. Amanah di sini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Yang diberi amanah harus bisa menjaganya dengan baik. Penjaga amanah tidak boleh mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa harta maupun jasa. Sebagai makhluk manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya berikut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Al-Anfal ayat 27.
Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi kita harus punya amanat ya. Janganlah kita ya tidak amanah dalam segi apapun, memimpin, menjadi ibu rumah tangga, menjadi keluarga, menjadi seorang ayah, seorang ibu, tentunya kita amanah. Amanah seperti apa? Punya anak, kita jaga amanah dengan baik. Jangan sampai kita sakiti. Itu amanah dari Allah, itu dari keluarga, apalagi dari pemimpin rakyatnya ya, bupati ya, nanti kemudian gubernur, menteri, ya, kemudian presiden dan lain sebagainya. Baik, di sini langsung saja Bapak jelaskan ada penyampaian adalah berikut adalah amanah dalam kehidupan sehari-hari ya yang harus kita lakukan sebagai berikut. Jadi ada amanah dalam kehidupan sehari-hari yang wajib kita lakukan atau kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti sedia keadaan semula. Nah, ya, apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya buku, tas atau yang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, menjaga rahasia. Rahasia di sini adalah kepercayaan rahasia dari omongan, ya, dari amanat. Nah, jadi di sini adalah rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Ini jabatan biasanya kepemimpinan, presiden, RW, RT, ya, kemudian bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah amanat yang harus kita lakukan, ya, dengan baik. Kemudian yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amanat di sini ada nikmat berupa umur, ya, waktu, pakaian, mobil, rumah, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian kita punya duit, punya beras, itu semua amanah dari Allah. Bagaimana kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ilmu, kemudian harta benda, masjid kita gunakan. Sudah bangun masjid, kalau kita tidak gunakan sebaik mungkin, berarti kita tidak amanah. Padahal Allah memberikan rezeki kita yang banyak untuk bangun masjid, tapi masjidnya kosong, tidak pernah diisi pengajian, tidak pernah dibuka untuk sholat, berarti dia tidak amanah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menepati janji yang telah disepakati. Jadi teman kalau berjanji kepada teman, orang tua, guru, harus ditepati. Berjanjilah dengan tepat, berjanjilah dengan baik, jangan kita berbohong. Baik anak-anak, inilah penyampaian materi dari Pak Lukman mengenai perilaku jujur dan amanah. Harus ya dipahami sebaik mungkin ya. Jadi untuk video kali ini ditonton dari awal sampai akhir, sampai habis, biar kalian paham, ada gambaran di pemikiran kalian, pemahaman mengenai perilaku jujur dan amanah harus dipahami sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya mengenai tugas, nanti Bapak kirim ke GCR, videonya juga disimak sampai habis, kemudian nanti ada tugas-tugas dari Pak Lukman. Baik, langsung saja penutupan dari Pak Lukman. Terima kasih banyak, semangat walaupun saat ini masih pandemik, masih PPKM level 4, kita harus mempunyai jiwa-jiwa satria, yang jiwa-jiwa pejuang yang benar-benar semangat, pantang menyerah, ya, apalagi kalian adalah seorang thalibul ilmi, ya, yang benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan membawa kita menjadi kemudahan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas waktunya. Salam kepada keluarga, dan jangan lupa untuk video ini kalian boleh di komen, ya, di like, kemudian juga di subscribe yang belum subscribe video Pak Lukman, biar video Pak Lukman ini maju dan berkembang. Walaupun hanya kita merekam seperti ini lewat kamera HP, ya,
Tapi tidak masalah bagi Pak Lukman, semoga ini bermanfaat. Yang penting manfaatnya. Isi videonya mengenai ilmu pengetahuan, mengenai dakwah Islam, tentunya inilah bermanfaat buat Pak Lukman dan buat kalian semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin dari awal ada perkataan yang kurang jelas ataupun kata-kata yang menyinggung dari Pak Lukman pribadi. Ya mohon maaf lahir dan batin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.